masalah tanpa solusi. Jadi kalau saya memberikan saran karena ini adalah kejadian yang saya rasakan, anak saya yang paling kecil tuh main Pokemon juga dia. Karena dia nggak tahu juga, dia ketika saya pergi dengan ibunya itu dia main, tetapi karena pengen keluar dia naik sepeda. Si handphonenya tuh dibawa sambil naik sepeda. Dan yang terjadi adalah handphonenya jatuh sampai si CDL-nya tuh kena dia. LCD Pak. Hah? LCD. Enggak, anak saya CD-nya emang L ukurannya. Anak bapak namanya Jara. Bukan. Anak saya Jara itu. tuh anaknya dia, Meng. Hah? Anaknya Pak Jarwo. Orang udah lupa Oh bisa masih ikut ke rumah bapak? Yang Anaknya itu Pak si Jarwo? anaknya Pak Denny. Oh anaknya Pak Denny di rumah Pak Jarwo? Anak saya CD-nya L. Jadi hati-hati. Jadi Kok bisa nginep di rumah Pak Denny anak bapak? Enggak. Yang itu siapa Pak Denny terangin dong. Zara beda lagi, Meng. Makanya hati-hati untuk yang punya anak. Anak bapak kan laskar. Iya. Ya, makanya anaknya Pak Jarwo Zara. Nah kenapa Jara bisa di rumah Pak Denny? Enggak ada, Zara nggak di rumah. Zara itu di rumahnya Pak Jarwo. Beli kecap ya Pak ya. Anak saya nggak beli kecap. Cuman yang jual kecap Pak Denny gitu. Bukan, Yang, warung. yang jual kecap pakai sepeda. Oh pakai sepeda? Berarti anaknya Pak Denny penjual kecap. Jadi sarannya adalah kalau misalnya anak-anak memang harus diperhatikan adalah anak untuk mengetahui. Karena anak-anak belum tentu bisa ngedownload kecuali oleh orang-orang tuanya biasanya. Nah Dan sekarang itu bayar kan Pak Denny pakai kuota segala macam kan. ya itu? pakai kuota itu. Iya. Iya. Berarti efeknya bisa menghabiskan uang kita sendiri dong. Lo kan kuota mah nggak terlalu, maksudnya ya nggak terlalu mahal lah, nggak terlalu kesedot terlalu banyak ya dari segi pengeluarannya ya. Gak kesedot terlalu banyak makanya main Bapak. Kuota tuh tidak terlalu banyak lah, tetapi kan yang harus diingat adalah keselamatan si anak-anak karena mereka Benar. keluar untuk anak-anak berapa yang diperbolehkan untuk misalnya kadang-kadang Main. dia pengen keluarnya malam karena kadang ada beberapa yang si monsternya itu Monsternya keluar malam. keluar malam kayak begitu. Bisa jauh kan itu Pak ya? Bisa jauh. Terus bapak ngikutin anak bapaknya? Ya enggak lah, anak sekarang udah dikasih pengertian, jangan main Pokemon. Yang ini, Ya, yang saya tahu sekarang lagi ada kampanye ini tentang Pokemon Go. Don't catch and drive. Kan ya. biasanya kan don't drink and drive. Uh-uh. Ya buat yang suka minum. Kalau ini buat yang main Pokemon, Pokemon, Go, don't jangan catch bermain and drive. Pokemon Jadi sambil jangan menyetir. Betul. Jangan main Pokemon sambil nyetir. Iya. Nggak usah main Pokemon, telepon aja udah nggak boleh. Nggak kan? boleh, ini Iya, apalagi boleh. melototin layar sambil megang kemudi kan itu nggak boleh. Jadi lagi di Amerika sih lagi kuat kampanye Don't Catch and Drive ini. Iya benar, jadi sekarang menangkap Joshua. Pokemon di saat menyetir itu jadi sesuatu yang tidak dianjurkan. Bahkan tadi kata Bang Komeng menelpon pun tidak boleh saat menyetir. Apalagi menelpon Pokemon ya. Ini Kan mungkin Pokemon akan nggak- lebih tidak boleh lagi gitu. Pokemon kan nggak ngasih nomor telepon ke sana. Ada yang ngasih. Ada yang ngasih? Kalau yang centil mah ada Kang Gini. Tergantung Pokemonnya. Tapi yang jelas itu tadi, Pokemon itu tidak dianjurkan untuk orang-orang yang belum mengerti yang namanya tanggung jawab. Orang Iya. Sunda Pokemon. Hah? Tadi di Cianjur kan. Dianjurkan, bukan di Cianjur. Dianjurkan Bang Komeng Kalau di Cianjur Pokemonnya berbentuk tauco. Meng. sama ikan goreng. Iya. Ya jadi itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk anak-anak ya silakan, tapi sebelumnya anak-anak itu harus punya boundaries terhadap dirinya sendiri gitu. Charlie mau nambahin? Mau nambahin karena ketika seorang orang tua itu takut sama hal-hal yang berbau teknologi yang dilakukan sama anaknya, sekarang tidak perlu takut karena teknologi tidak akan membuat anaknya untuk menjadi antisosial, tapi dia juga bisa keluar untuk bermain ketemu teman-teman yang lain. Pikir positifnya lah. Jadi berpikir positifnya. Meng, ada saran-saran untuk yang bermain Pokemon dan yang tidak bermain Pokemon ini? Maaf Pak saya bukan kotak jadi tidak bisa memberikan saran. Bukan Dari yang kotak lain juga saran, sih. maksudnya ada yang bisa diberikan, sharing, berhati-hatilah seperti yang mereka ya gitulah misalnya untuk yang main Ya Pokemon. mungkin kalau untuk yang bermain Pokemon pertama-tama siapkan handphonenya. Ya kan main Pokemon pakai handphone, Meng. Nggak pakai HT. Bapak minta saran sama saya. Ya, tapi kan saya Anda kasih juga- saran, Bapak marah-marah. Anda kira-kira kan pakai handphone. Handphone aja nggak semuanya bisa. Ya itu siapkan handphonenya, ya iya disiapkan lah. Ini apa sih maunya Bapak nih sekarang? Ya, Saya hand- diundang kemari suruh ngomong. Iya. Bapak ngomong kayaknya nggak suka sama saya. Enggak, Kayaknya enggak. mungkin terpengaruh dengan Pak Jarwo mungkin. Enggak, saya nggak terpengaruh sama Pak Jarwo, saya nggak ada hubungannya. Gak ada hubungannya Nggak gimana ada Bapak hubungan. buktinya mengenal Jara. Meng, diplototin, dari Meng. mana? Diplototin.
Ah, dia sih emang begitu. Dia ngasih saran aja apa sulitnya sih. Saya udah ngasih dia marah. Ya, ya handphonenya boleh lah sekarang. Tapi yang masuk akal dong. Berarti handphone disiapkan. Handphone Pak, Nah, kuota. kuota. Sebenarnya sekarang yang diharapkan itu Pak, Iya. jangan main Pokemon. Kenapa? Mendingan cari jodoh karena ibu bapak kita sudah kangen untuk menimang cucu, bukan mau menimang Pikachu Pak. Oh iya benar-benar. Iya benar. Iya. Iya. Ada lagi tambahan dari bapak? Nggak ada. Saya sih, Ya kalau nggak ada nggak usah ngeliatin saya. ya paling tidak ya tadilah bahwa anak-anak didampingi ya. Kalau misalnya anak-anak, tetapi kalau udah dewasa sih mereka udah ngerti sendiri. Seperti dikatakan oleh Joshua, memang permainan Pokemon itu adalah untuk orang-orang yang memang sudah mempunyai tanggung jawab. Itu. Berarti sekarang waktunya Kang Maman. Silakan Kang Maman. Yang sangat berhati-hati bertanya, apa hukum Pokemon Go? Seorang teman menjawab, sebagaimana catur dan permainan lainnya. Selama ia menjadikan lalai pada kewajiban dan menimbulkan mafsadat, kerusakan atau kerugian seperti yang dicontohkan Mas Jarwo, haram hukumnya. Dan sebelumnya, mari kita tepuk tangan sekeras-kerasnya untuk semua komedian kita hari ini. Betapa tidak, tersurat dan tersirat, meski seperti bercanda, teman-teman memahami betul apa yang sudah terjadi saat ini. Ia memperlihatkan bahwa Pokemon Go seperti yang sudah pernah diramal oleh futuris ternama puluhan tahun yang lalu, Alvin Toffler, bahwa kelak dan terwujud saat ini, kita akan menjadi masyarakat yang hilang. Teknologi mengambil peranan lebih besar dibanding keberadaan manusia. Manusia menjadi budak teknologi itu sendiri. Masyarakat cyber adalah masyarakat yang hilang, ditandai dengan ruang-ruang publik yang telah dialihkan fungsinya. Tempat bermain anak-anak telah digantikan computer station, adalah salah satu wujudnya. Media komunikasi tidak lagi tatap muka, tapi dengan peralatan canggih memungkinkan orang tidak lagi harus hadir pada saat itu juga. Termasuk bertemu sosok-sosok pengguncang timeline tanpa harus tatap muka, tanpa perlu verifikasi, tanpa pernah tahu dia manusia nyata, anonim atau monster. Pertanyaannya, akankah kita dan kemanusiaan terlindas? Jawabannya iya, jika smartphone semakin pintar, tetapi sebaliknya manusia semakin bodoh dan mudah ditaklukkan. Jika kita merasa punya jutaan teman karena punya banyak follower di medsos, merasa hebat kalau dapat like dan love, tetapi ternyata kita tetap kesepian karena tidak satu pun yang benar-benar kita kenal, tidak satu pun lawan bicara kita yang kita tatap matanya dan dia tatap mata kita. Dan di masyarakat yang hilang, menunduk bukan lagi ilmu padi, tapi karena dijajah teknologi. Dan secara sadar kita memilih mengejar monster yang entah di mana dan meninggalkan orang-orang tercinta yang ada di rumah sendiri. Teman-teman tadi mengingatkan, jika kita dijajah oleh dunia digital di mana kita berbicara tidak lagi pakai mulut, tetapi pakai tangan dan mengobrol dengan membaca bukan lagi tatap muka, maka cepat atau lambat kita juga akan kehilangan hati. Tak lagi mengejar monster tetapi menjadi monster itu sendiri. Percayalah, satu sahabat nyata yang bisa memberimu cinta sejati yang nyata lebih baik dari 1 juta follower yang memberi like tapi maya dan tidak nyata. Dan ada satu titipan dari Shirley di awal dan Pak Komeng di akhir untuk yang jomblo. Pokemon pokoknya move on. Jual HP-mu, beli cincin, lamar kekasihmu. Cinta itu nyata kalau kamu biarkan dia akan go selamanya. Dan kamu akan terus mengejar monster yang entah berada di mana. Iya, terima kasih Kang Maman. Jadi dalam menghadapi yang namanya Pokemon ini hanyalah sebuah euforia. Dan saya yakin yang namanya permainan Pokemon ini kira-kira dalam ini hanya tren saja. Mungkin sekitar 10 tahun atau 20 tahun juga akan hilang. Saya yakin, saya punya keyakinan itu pasti. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa lagi. Hati-hati